Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pandangan ulama-ulama dulu, ya, seseorang itu dikatakan sudah sempurna dalam agamanya adalah kalau sudah menguasai syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Syariat itu adalah sesuatu yang bersifat ibadah fisik, yang mengaturnya ilmu fikih. Di sini mazhabnya banyak, kurang lebih ada 11 mazhab, cuma yang masyhur terkenal menjadi 4 mazhab. Dan yang kita anut khususnya di daerah Asia Tenggara di Indonesia adalah mazhabnya Imam Syafi'i. Itu mazhab ataupun yang menjadi rujukan para ulama-ulama, yang menjadi rujukan umat adalah yang masyhur terkenal 4 mazhab, walaupun sebenarnya itu ada 11, kurang lebih 11 mazhab. Dalam dunia syariat ataupun yang ibadah yang bersifat fisik dari aturannya dan tidak perlu diperdebatkan lagi. Kita harus berdebat gara-gara masalah seperti itu. Jadi mazhabnya karena yang masyhur itu ada 4. Selama rukun imannya sama, rukun Islamnya sama, kiblatnya sama, sudah tidak perlu dibahas, tidak perlu diperdebatkan masa peribadahan yang sepele, karena itu yang mengundang azab Allah, pertengkaran, perdebatan di antara para ulama itu tidak jadi rahmat. Jadi rahmat kalau menimbulkan ketenangan bagi umat. Jadi azab ketika perdebatan itu menimbulkan kebingungan bagi umat. Itu dalam ilmu syariat. Kemudian ilmu thariqah, syariat thariqah. Sedangkan thariqah itu mazhabnya lebih daripada 50. Ini yang didata oleh Jami'ah Thariqah Mu'tabarah An-Nahdiyyin. Yang kita pegang adalah thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, karena thariqah itu banyak. Thariqah adalah dikatakan oleh para ulama sufi, thariqah adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Pangarsa Abah mengarang salah satu kitab yang disebutkan Akhlakul Karimah. Buah daripada zikir kita melakukan amalan thariqah adalah buahnya adab kita, akhlak kita semakin baik, semakin sempurna. Itu karena adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu thariqah. Buah daripada pengamalan syariat dan thariqah adalah hasilnya adalah ma'rifat. Ma'rifat adalah pemahaman yang sempurna tentang agama sampai akhirnya pada titik yang paling dalam adalah hakikat. Makanya ada yang katakan syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Sedangkan Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jalani belum mengatakan syariat, tarekat, ma'rifat, hakikat. Jadi hakikat itu simpan terakhir. Karena sesuatu yang dipahami secara mendalam, sesuatu yang bersifat spiritual, sesuatu yang bersifat kebenaran tanpa keraguan, itulah hakikat, itulah kebenaran. Seperti orang berdebat tentang masalah memilih buah. Ada buah yang kulitnya itu terlihat bagus, terlihat merah, tapi ketika dikupas itu terlihatnya kuning. Itu baru dikupas saja, belum dirasakan. Orang itu semakin yakin ketika sudah dicoba dirasakan. Ternyata walaupun kulitnya merah, kulitnya dalamnya itu dagingnya kuning, ternyata setelah kita gigit, setelah kita kunyah ternyata asam. Itu buah apel seperti itu. Ada lagi yang buah lahiriahnya itu hijau biasa, seperti buah harum manis. Dikupas juga sama kuningnya, tapi dirasakan berbeda. Disitulah hakikat itu setelah orang itu yakin mengecap kebenaran daripada agama. Sehingga yang namanya kulit jangan diperdebatkan, karena seperti dalam buah aja seperti itu. Makanya kita dalam thariqah tidak terlalu mempermasalahkan masalah yang seperti itu. Yang paling pokok kita beribadah kepada Allah adalah supaya kita bisa diterima oleh Allah. Hasil akhir daripada thariqah melahirkan insan-insan yang ikhlas, yang tanpa pamrih dalam beribadah, dalam setiap amal tingkah lakunya itu mereka hanya bersandar kepada Allah. Disitulah tidak ada lagi yang namanya rasa takut, rasa bimbang. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Timbulnya rasa takut, rasa bimbang karena pada pengharapan pada selain Allah. Kita beribadah ingin ini, ingin itu. Dari situ sudah tidak ikhlas. Orang-orang dengan yang ahli thariqah, ahli zikir, titik akhirnya ada orang-orang yang ikhlas. Ikhlas itu setelah orang melewati ujian dan cobaan, putus asa, muncul di situ ada sabar, ada ridho, di situ muncul ikhlas. Tanpa ridho tidak akan menjadi orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang ikhlas itu adalah orang-orang yang sudah menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Dikatakan tingkatan ikhlas itu adalah lillah, karena Allah. Itu bagi orang-orang biasa, amalnya karena Allah, berusaha untuk terus disandarkan kepada Allah. Ada lagi fillah, inilah keadaan ikhlasnya orang-orang ahli ma'rifat, karena mereka melihat semua amalnya, tingkah lakunya adalah dengan Allah SWT. Inilah pandangan orang-orang ahli musyahadah, ahli kasyaf. Mereka sudah melihatnya berbeda dengan orang biasa, karena mereka selamanya melihat Allah. Anta abdallahu kana katarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yarok. Nah, kata orang-orang bilah, ikhlasnya seperti itu. Apa lagi tingkatan yang paling tinggi adalah orang-orang yang ikhlasnya fillah. Mereka selamanya melebur, menyatu dengan Allah SWT.
tindak tanduk mereka jangan dinilai oleh mata lahir. Karena orang-orang seperti itu, seperti Nabi Khidir alaihissalam, susah dinilai oleh Nabi Musa alaihissalam. Makanya orang singkatan fillah adalah keadaan mereka yang sudah merasakan kelezatan, kenikmatan berduaan dengan Allah SWT dan selamanya terus menerus bersama Allah. Makanya kita belajar zikir.